Saya kira materi tentang nilai dan norma ini menjadi salah satu pengantar dalam sosiologi untuk teman-teman jadikan acuan dalam memahami materi-materi sosiologi ke depannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar istilah atau sebutan-sebutan tentang nilai. Kadang-kadang kita sebut ada nilai raport, gitu ya, ada nilai uang. Tetapi di dalam kehidupan sosial ada juga nilai yang kita anut atau yang masing-masing orang anut, selain memang nilai-nilai yang melekat pada benda-benda itu sendiri. Secara umum, nilai itu merupakan suatu konsepsi yang ada dalam pikiran kita, yang kita jadikan sebagai patokan dalam mengukur sesuatu itu baik atau buruk, perilaku itu baik atau buruk. Jadi dia menjadi acuan di dalam menilai sesuatu. Ada dua pengertian nilai dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita membandingkan antara satu benda dengan benda lainnya. Biasanya kan kita suka-suka itu, kadang-kadang suka menilai mana yang lebih bernilai daripada yang lainnya. Apakah yang lebih bernilai A atau lebih bernilai B. Misalnya antara mobil dengan motor misalnya. Umumnya kita menganggap bahwa mobil itu lebih bernilai daripada motor. Mungkin karena harganya, mungkin karena kegunaannya misalnya. Ada juga nilai sebagai kata benda, sebagai kata kerja maksud saya. Jadi dia lebih kepada patokan normatif bagi seseorang atau bagi sekelompok orang. Taruhlah misalnya teman-teman suatu waktu di pagi-pagi sekali kalian pergi ke sekolah dalam keadaan macet. Ada seorang ibu atau seorang nenek atau seorang anak lah yang susah menyeberang jalan. Dalam keadaan itu, teman-teman kan berada dalam kondisi yang dilematis sebenarnya. Di satu sisi, teman-teman harus segera sampai ke sekolah biar tidak terlambat. Tetapi di sisi lain, teman-teman menganut nilai. Ada nilai yang teman-teman yakini bahwa menolong seseorang yang kesusahan di jalan itu adalah suatu tindakan yang baik. Jadi kira-kira itu. Tapi tentu saja apa yang kita lakukan, nilai yang kita yakini tidak bisa kita jadikan untuk mengukur nilai yang diyakini oleh orang lain. Dengan kata lain, nilai itu sifatnya relatif. Nilai yang teman-teman anut dengan nilai yang saya anut itu berbeda. Bisa saja dalam konteks menolong anak yang menyeberang jalan tadi saya lebih memilih untuk sampai ke sekolah dan dengan tepat waktu daripada membantu dia untuk menyeberang jalan. Definisi nilai yang saya kutip dari beberapa tokoh, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide. Jadi seperti saya contohkan tadi, dia lebih pada keyakinan yang kita anut. Atau seperti misalnya didefinisikan oleh George ini, nilai sosial adalah pola-pola sikap. Seperti apa pola-pola sikap itu? Ya sikap kita menolong orang yang kesusahan tadi. Kemudian dari Kuncoro Ningrat, nilai sosial adalah konsepsi yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap penting dalam hidup.
Menurut Sujono Sukanto, nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Secara umum, arahnya apa yang dikatakan oleh keempat tokoh ini mengarah pada kata kunci bahwa nilai itu adalah apa yang kita yakini tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan sosial kita. Berdasarkan ciri-cirinya di dalam kehidupan kita, setidaknya ada dua nilai. Yang pertama ada nilai dominan. Yang kedua ada nilai mendarah daging. Apa itu nilai dominan? Nilai dominan itu adalah nilai yang keberadaannya dianggap lebih penting dibandingkan nilai-nilai lainnya. Tolak ukurnya apa? Bahwa nilai itu menjadi lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama, jumlah penganut yang mempercayai nilai tersebut. Jadi misalnya ada satu nilai yang diyakini secara bersama-sama oleh suatu kelompok masyarakat tentang sikap hormat, saling hormat menghormati. Kalau sikap saling hormat menghormati itu diyakini, dipercayai oleh sebagian kelompok atau sebagian individu dalam masyarakat itu, maka dia adalah nilai dominan. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Ukuran lainnya lamanya waktu yang dianut, lamanya waktu yang dipakai oleh masyarakat di dalam menganut nilai itu. Contoh lain misalnya, kita di Indonesia ini kan punya landasan-landasan di dalam bersikap dan berperilaku sebagai sesama warga negara, terlepas dari patokan-patokan agama. Taruhlah Pancasila misalnya. Itu kan sudah 70 lebih tahun kita menganut nilai itu. Artinya di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi nilai dominan bagi kita sebagai warga negara. Kemudian patokan lainnya misalnya, tinggi rendahnya usaha orang untuk memberlakukan atau menjalankan nilai tersebut atau untuk mencapai nilai itu. Misalnya baru-baru ini di akhir tahun kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, teman-teman biasanya mendengar istilahnya libur akhir tahun, atau di kalangan muslim misalnya libur karena puasa atau pulang kampung. Orang rela sudah tahu keadaannya itu pasti macet, belum lagi persiapan membeli tiket jauh-jauh hari, berminggu-minggu sebelumnya. Tetapi orang tetap memperjuangkan untuk pulang kampung itu karena ada nilai yang mereka anut di sana. Ada nilai yang mereka yakini bahwa pulang kampung itu penting, bahwa berkumpul dengan keluarga di kampung itu penting. Kemudian yang terakhir, prestasi atau kebanggaan orang yang menggunakan nilai tersebut. Misalnya bahwa menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang tokoh di dalam masyarakat itu penting dan menimbulkan kebanggaan. Kemudian yang kedua, nilai mendarah daging. Jadi nilai yang sudah melekat di dalam diri kita
bahkan sudah menjadi kebiasaan. Sehingga untuk melakukan itu orang tidak perlu berpikir panjang, orang tidak perlu menimbang-nimbang, tidak perlu ada pertimbangan untuk melakukan itu. Contohnya, jika teman-teman atau jika ada individu yang menjadikan bahwa rajin belajar itu satu nilai yang dia yakini karena dia tahu akibatnya dia akan pintar, maka dia tidak perlu mempertimbangkan apakah hari ini saya belajar atau tidak. Oke, selanjutnya pembagian nilai. Ada namanya nilai material. Apa itu nilai material? Yaitu